Tanpa peringatan, tanpa belas kasihan, mereka datang dari kabut lautan utara. Di suatu pagi yang dingin tahun 793, perahu-perahu panjang yang belum pernah dilihat sebelumnya mendarat di lepas pantai Inggris. Mereka tiba di Lindisfarne. Lindisfarne, sebuah pulau kecil yang dijuluki Pulau Suci, sebuah tempat di mana doa-doa dipanjatkan setiap hari. Tempat itu berubah dalam sekejap menjadi lautan darah. Para pendeta dibantai tanpa ampun. Harta karun, salib emas, kitab suci, semua dirampas. Relik suci dihancurkan dan dalam hitungan jam, mereka menghilang seolah-olah badai dari neraka baru saja lewat. Itulah pertemuan pertama Eropa Barat dengan bangsa yang akan menghantui benua ini selama lebih dari 3 abad. Mereka adalah bangsa Viking. Bangsa Viking berasal dari tanah beku Skandinavia. Mereka bukan sekedar perompak. Mereka adalah penguasa laut, pelaut yang tak kenal takut, dan penyebar teror. Mereka tidak hanya menyerang desa-desa pesisir, mereka menelusuri sungai-sungai hingga ke jantung daratan Eropa. Mereka menaklukkan wilayah, memperbudak para manusia, dan bahkan menyerbu jantung kekaisaran timur, yaitu Konstantinopel, yang mereka sebut sebagai Miklagard, atau kota besar. Yang membuat mereka semakin ditakuti adalah kapal panjang mereka. Kapal mereka itu cepat, ringan, dan sangat mematikan. Mereka bisa muncul di mana saja, tanpa diduga dan tanpa bisa dihentikan. Namun, meskipun musuh-musuh mereka seperti bangsa Anglo-Saxon dan Frank juga dikenal sebagai pejuang tangguh, Viking tetap berada di level yang berbeda. Apa yang membuat mereka begitu mengerikan? Apa rahasia kekuatan dan keganasan mereka? Profesor Tom Shivey, seorang ahli sejarah dan sastra Viking, percaya bahwa rahasia itu bukan hanya soal strategi, tapi soal pola pikir, cara mereka memandang dunia, kematian, kehormatan, dan juga takdir. Dalam naskah kuno berbahasa Norse, kita dapat menemukan beragam macam saga, seperti Sagas of Islander atau kisah petualang dari tanah es, Konungasogur, saga tentang para raja, dan Farnaldar-sogur, cerita-cerita dari masa lampau. Kita akan mengupas sedikit mengenai cerita dari berbagai tokoh legendaris dari cerita Old Norse seperti Ragnar Lodbrok. Mengesampingkan apakah kisah Ragnar Lodbrok ini nyata atau hanya legenda, ada satu hal yang jelas. Cerita ini mengungkapkan sikap khas bangsa Viking, sebuah cara berpikir yang sangat berbeda dari masyarakat manapun pada masanya. Saya menyebutnya sebagai pola pikir Viking. Dan ada 2 ciri utama yang selalu muncul. Yang pertama, pesona terhadap kematian. Bagi mereka, kematian bukanlah akhir, melainkan panggung terakhir. Mereka menghiasi kematian dengan lagu perang, yayal terakhir, dan sindiran yang menusuk lawan hingga detik terakhir hidup mereka. Yang kedua adalah humor gelap atau dark joke. Tapi bukan humor yang hangat, melainkan humor yang kejam, sinis, bahkan diambang maut. Mereka bisa melontarkan ejekan yang membuat musuh gentar. Kita ambil contoh Ragnar Lodbrok seperti yang kita sebutkan sebelumnya. Ragnar Lodbrok adalah salah satu tokoh paling legendaris dari kisah Nordik. Dikatakan bahwa Ragnar adalah putra seorang raja Swedia, seorang pembunuh naga dan pelaut pemberani. Tapi petualangannya membawanya ke Inggris, dan di sana takdirnya berubah drastis. Kapalnya karam di pantai Northumbria. Ia ditangkap oleh raja Kristen yang bernama Ella. Dan bukannya dibunuh secara cepat, Ragnar dijatuhi hukuman paling mengerikan. Ragnar dilempar ke dalam lubang penuh ular berbisa. Tapi, tahukah kamu apa yang dia lakukan sebelum mati? Dengan tubuh penuh luka dan bisa di hadapan musuhnya, Ragnar mengangkat kepalanya dan berkata, "Anak-anak babi ini akan mengoing-ngoing jika mereka tahu bahwa babi tua ini mati." Sebuah sindiran halus, sebuah lelucon pahit, tapi juga sebuah ancaman. Karena yang dimaksud anak-anak babi itu adalah anak-anaknya Ragnar. Pesan tersembunyinya adalah, tunggulah, anak-anakku akan datang, dan apa yang mereka lakukan padamu, bahkan aku tak tega untuk membayangkannya. Yang menarik, kalimat ini begitu terkenal hingga dicatat dalam teks Latin oleh seorang sejarawan Kristen.
Ia mencatat bahwa Ragnar mengucapkan sesuatu tentang anak-anaknya akan datang untuk menyelamatkan. Tapi ia tidak mengerti arti sesungguhnya. Ragnar tidak berharap diselamatkan. Ia tahu ia akan mati, tapi ia mati dengan gaya Viking sejati. Dan benar saja, mereka melakukannya. Tahun 865 Masehi, anak-anak Ragnar yang dijuluki The Piggies datang membawa teror. Mereka mendarat di tanah Inggris dengan pasukan besar yang kemudian dikenal sebagai The Great Heathen Army. Tanpa belas kasihan, mereka mengobrak-abrik East Anglia dan Northumbria. Mereka membunuh Raja Aela dengan cara yang brutal. Konon, Raja Aela dibelah dadanya dan rusuknya ditarik seperti sayap, ritual yang disebut sebagai Blood Eagle. Pertanyaannya adalah, benarkah kematian Ragnar menjadi penyulut semua ini? Beberapa sejarawan meyakini kisah tentang lubang ular berbisa ini mungkin hanyalah sebuah legenda yang diciptakan belakangan. Tujuannya hanya satu, memberikan alasan heroik dan emosional bagi invasi Viking ke Inggris. Legenda kemudian membawa kita ke cerita yang selanjutnya, kisah tentang seorang raja besar yang bernama Hrolf Kraki yang berasal dari Denmark. Sosok ini yang disebut-sebut sebagai Raja Arthur dari utara. Dia memerintah dengan megah dari aula besar di Legendary, dikelilingi oleh para pejuang terhebat. Namun, seperti dalam banyak cerita kepahlawanan, pengkhianatan datang dari dalam. Sepupunya sendiri yang bernama Hjorpart menyerang di Pajar yang gelap, menghancurkan aula dan membantai seluruh isi istana. Hrolf Kraki, sang raja besar, tewas bersama para pejuangnya dalam pertahanan terakhir yang putus asa. Dari serangan itu, hanya ada satu orang yang selamat. Namanya adalah Fogger. Dia bukan pejuang, bukan pahlawan, bahkan dia adalah bahan olok-olok di antara para kesatria Hrolf. Tapi dia pernah bersumpah, jika Hrolf mati secara tak terhormat, dia akan membalaskan dendamnya. Fogger ditangkap dan dibawa ke hadapan sang pengkhianat, Hjorpart. Dalam momen yang ironis, Hjorpart malah meminta sumpah kesetiaan dari pria lemah yang baru saja ditarik dari tumpukan mayat. Tapi disitulah letak kebodohannya. Hjorpart, entah karena kesombongan atau ketidaktahuan, memutuskan untuk memberikan pedangnya sendiri kepada Fogger. Sebuah tanda kepercayaan, meminta sumpah setia dari lelaki yang baru saja kehilangan segalanya. Lantas apa yang terjadi kemudian? Fogger menerima pedang itu, tapi bukan untuk bersumpah. Dia mengayunkannya ke arah dada Hjorpart, menancapkannya dalam-dalam dan menjatuhkan raja itu ke tanah. Itulah akhir dari dinasti Hjorpart dan juga akhir dari garis Skalding yang dulu megah. Fogger sendiri tidak bertahan lama, dia segera dibunuh oleh para penjaga. Tapi dia telah memenuhi sumpahnya. Dia telah membalaskan kematian tuannya. Dan dalam budaya Viking, terkadang kehormatan lebih berharga dari hidup mereka sendiri. Tapi di balik kisah-kisah penuh darah ini, ada warisan yang jauh lebih besar. Kisah Raja Hrolf Kraki yang dulu dianggap hanya dongeng belaka, kini mulai menunjukkan jejak kebenarannya. Penemuan arkeologi di Legendary, sebuah desa kecil di Denmark yang dahulu dikenal sebagai Liderburg, mengubah segalanya. Para arkeolog dipicu oleh temuan yang tidak disengaja, mulai menggali tanah legenda yang dulu pernah berdiri aula megah Raja Hrolf. Dan apa yang mereka temukan? Sungguh mengejutkan. Satu demi satu, struktur aula besar terungkap. Bukan hanya satu, bukan dua, tapi 6 aula yang berasal dari era Viking dan bahkan sebelum era Viking itu sendiri. Bukti bahwa Legendary pernah menjadi pusat kekuasaan penting, sebuah kerajaan nyata di masa lalu yang kelam. Tempat kisah kepahlawanan seperti Hrolf Kraki yang benar-benar mungkin saja terjadi. Dan bila Hrolf benar-benar pernah hidup, maka para pejuangnya, para pengkhianatnya, dan bahkan Fogger si lemah yang menjadi pembalas dendam mungkin bukan hanya sekedar mitos. Seperti juga kisah Jom's Viking, kelompok legendaris tentara bayaran Viking. Mereka bukan pasukan biasa, mereka adalah prajurit terpilih, hidup terikat dalam kode kehormatan yang keras dan tak bisa ditawar. Konon, markas mereka berdiri megah di benteng pantai Baltik yang dikenal dengan nama Jomsburg. Pada tahun 986, pasukan ini direkrut oleh Raja Denmark sendiri untuk memerangi Jarl Hakon dari Lade, pemimpin kuat dari wilayah Norwegia.
Tapi di Hjörungafager sejarah mencatat kekalahan besar. Jomsviking yang disebut-sebut tak terkalahkan ditumbangkan oleh Hakon dan putranya, Jarl Erik. Bagi sebagian orang, ini adalah akhir dari mitos mereka. Namun, bagi yang percaya, ini hanyalah satu bab dalam kisah panjang tentang kehormatan, pengkhianatan, dan darah yang ditumpahkan demi nama besar yang sudah mati. Viking bukanlah bangsa yang dikenal karena belas kasihan. Dalam budaya mereka, kematian adalah bagian dari kehormatan, dan keberanian lebih penting daripada hidup itu sendiri. Ketika pertempuran usai, para tahanan Jomsviking, tentara bayaran legendaris yang terikat oleh sumpah kehormatan, dijajarkan untuk dieksekusi. Bagi mereka, menunjukkan rasa takut adalah aib yang lebih buruk daripada kematian. Salah satu dari mereka menolak untuk berlutut. Ia berkeras berdiri tegak, menatap lurus ke arah Algojo. Ia ingin dipenggal dari depan, agar semua orang melihat bahwa ia tidak bergeming sedikit pun. Tidak ada ketakutan dalam sorot matanya, hanyalah kebanggaan. Tahanan lain dengan nada bercanda berkata, "Tolong jangan biarkan darahku mengenai rambutku. Seseorang bisa bantu pegangkan rambutku ke atas sebelum kampaknya turun." Lalu saat kampak diayunkan, ia tiba-tiba menarik kepalanya ke belakang, dan tangan si pemegang rambut pun tertebas. Semua orang tertawa, bahkan Jarl Erik, pemimpin pasukan lawan, mengakui itu adalah lelucon paling lucu yang pernah ia lihat. Ia tertawa terbahak-bahak dan berkata, "Baiklah, karena keberanian dan humormu, kau bebas." Tapi si Jomsviking menjawab dengan tenang, "Aku tidak bisa menerima kebebasan, kecuali semua saudaraku dibebaskan juga." Dan akhirnya mereka pun dibebaskan. Kedengarannya seperti cerita fiksi, legenda yang lebih-lebihkan, ya kan? Mungkin, tapi sekitar 15 mil dari tempat kejadian itu, para arkeolog menemukan gundukan kerangka lebih dari 50 tubuh. Semuanya adalah pria muda. Semuanya berasal dari Skandinavia. Semuanya dipenggal, bahkan beberapa dipenggal dari depan. Apa yang selama ini dianggap hanya cerita hikayat, rupanya punya jejak nyata dalam sejarah. Dan inilah yang terjadi di ujung kisah Jomsviking. Zaman Viking kini benar-benar telah berakhir. Selama hampir 3 abad, daratan Eropa hidup dalam ketakutan. Teror dari para pejuang Skandinavia yang tidak gentar akan kematian. Tapi yang paling mengejutkan bukan sekedar keberanian mereka, melainkan sikap mereka yang begitu dingin, logis, bahkan lucu dalam menghadapi ajal. Ragnar bisa saja melontarkan kata-kata cabul saat dilempar ke lubang ular. Fogger bisa membalik sumpah kesetiaan jadi pembalasan berdarah. Jomsviking bisa memotong tangan lawan hanya untuk menertawakannya. Semua itu seperti berkata, kematian pasti datang. Tapi sebelum itu, biarkan aku membuatnya tak terlupakan. Dan yang lebih menakutkan dari bangsa Viking bukanlah ketika dia menyerang, tapi ketika kamu sadar kamu tidak benar-benar aman, sampai mereka semua lenyap dari muka bumi.